Shalom, saudara sekalian, teman-teman sekalian. Pointernya ketinggalan. Banyak sekali yang dibawa ini. Oke, teman-teman, tadi WL kita Kenesia ya, ada mengatakan beberapa kali bahwa hidup kita ini bersyukur Tuhan memberi kita kesempatan pagi hari ini ya. Boleh kesempatan pagi hari ini kita bisa datang kepada Tuhan kumpulkan di tempat ini. Keluar ya. Ini hari Jumat lalu. Belum keluar. Jumat lalu, Jumat pagi jam 8, ada satu kecelakaan tunggal. Sorry. Ada satu kecelakaan tunggal. Ada yang dengar berita ini? Belum masuk koran ya? Belum masuk TV juga ya? Jam 8 kecelakaan tunggal ini, jadi mobil yang depan itu hancur, coba dilihat ya. Terus nabrak pohon ini, pohonnya juga cuil untuk tidak tumbang pohonnya ya, karena pohon lebih kuat. Nah saudara yang duduk di sebelah ini ya, di pinggir kiri ya, sebelah kiri, itu saudara tahu kondisinya bagaimana? Kalau nggak tahan jangan lihat ya. Orang yang duduk di sebelah kiri, pohon kiri itu pagi hari ini ada di depan saudara. Ya, jadi kecelakaan itu adalah saya, tapi Tuhan masih memberi saya kesempatan ketemu saudara sekalian untuk boleh melayani firman Tuhan. Jadi mobilnya hancur, nggak bisa jalan, dikatrol, tapi Tuhan pimpin saya bisa bersama ketemu saudara. Ya, mari kita berdoa. Ya. Sungguh Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa janji firman Tuhan senantiasa melindungi, menyertai kami. Terbukti Tuhan, ketika hari Jumat pagi, Engkau juga melindungi hamba-Mu dari maut, dari kecelakaan. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, hamba boleh ada bersama dengan anak-anak-Mu pagi hari ini di tempat ini untuk boleh memuliakan Engkau, melayani Engkau, melayani firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami supaya hidup kami sungguh-sungguh menyadari kami perlu Tuhan. Kami perlu menjadi orang-orang yang sungguh berkenan, memperkenankan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkenan memakai kami untuk memuliakan Engkau. Berkati waktu ini Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulutnya, kalau dari Tuhan tanamkan dalam hati kami. Yang bukan dari Tuhan kiranya Tuhan singkirkan. Dan biarlah hidup kami boleh diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kenapa saya tunjukkan ini? Karena saya diberi tema oleh Ko Ivan, Pressure Mix Diamond ya. Jadi mungkin Tuhan mau saya mengalami satu kondisi ya yang sangat berbahaya sekali sehingga menyadarkan saya ya bahwa benar-benar pressure itu adalah mix diamond. Benar-benar penderitaan itu bisa menjadikan kita dimurnikan ya. Nah firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini diberikan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 7. Silakan saudara juga boleh bersama-sama membuka. Oke, saya bacakan untuk saudara sekalian. Oke. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara, karena temanya mengenai pressure ya, jadi saya coba mengajak kita melalui ayat itu, apa kira-kira yang kita bisa pelajari dari pressure. Pertama, dari ayat itu ya kita membaca bahwa bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di sini ada yang tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami pencobaan, ada? Kalau ada angkat tangan. Enggak ada, semua berarti pernah ya mengalami kesulitan, pencobaan, penderitaan, betul? Ada amin? Oh, amin sungguhan berani ya. Jadi saudara, dikatakan oleh Petrus ini menulis surat ini ketika umat Tuhan waktu itu ada dalam tekanan ya, dalam pressure dari raja-raja yang kejam di zaman Romawi. Ya, mungkin Raja Nero lah dan sebagainya. Saudara tahu ada orang Kristen yang dimasukkan ke arena singa dan sebagainya ya, dibakar sebagai obor dan sebagainya. Tapi Petrus mau mengingatkan orang-orang Kristen pada waktu itu, disuruh apa? Bergembiralah akan hal itu. Ya. Jadi aneh sekali ya. Susah, bahaya tapi disuruh bergembiralah. Dan kata bergembiralah itu di dalam terjemahan itu dikatakan greatly rejoice. Atau dikatakan yaitu secara literal itu jump, leap for joy. Jump with happy excitement, exceedingly joyful. Jadi sungguh-sungguh harus bersuka cita, bergembira. Saudara, ini sesuatu yang paradok, tidak masuk akal ya. Orang menderita kok malah disuruh bergembira, bersuka cita. Jadi apa sebenarnya yang di dalamnya itu ya. Dan bukan hanya di ayat pasal itu. Di ayat 8 ya. Jadi Petrus mengatakan bahwa kenapa kita kok harus bersuka cita. Dikatakan bahwa though you do not see him, you believe in him. Artinya kamu ini gak pernah kelihatan Kristus ya saudara. Saya belum pernah ketemu Kristus ya. Kecuali kadang-kadang Tuhan Yesus menampakkan berdiri pada orang-orang tertentu ya. Tapi saya percaya kalau kita mendengar firman Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan kayaknya loh ya. Tuhan gak menampakkan. Karena kebanyakan orang yang tidak bisa menerima firman Tuhan itu di daerah-daerah tertentu ya. Orang-orang di negara tertentu yang sangat tertentu. Kadang-kadang Tuhan menampakkan diri. Jadi kita ini meskipun gak pernah lihat Yesus, tapi dikatakan bahwa rejoice with joy that inexpressible and filled with glory. Jadi saudara sekalian bahwa kita orang percaya itu harus ada joy, harus ada sukacita. Betul? Orang Kristen harus ada sukacita. Jadi sukacita itu beda dengan happy ya. Kalau happy itu karena lingkungan, karena kondisi kita mungkin lagi senang ya. Kita dapat hadiah, kita dapat berkat, kita dapat uang, kita dapat sesuatu yang kita inginkan itu kita happy. Tapi joy itu tidak tergantung, sukacita tidak tergantung kondisi. Jadi orang Kristen itu harus ada joy. Tapi saudara pikir loh, kalau ada menderita bagaimana? Bisa nggak joy? Ya kita lihat selanjutnya ya. Jadi saudara kembali di pasal 4, Petrus ini mengatakan berkali-kali, bukan hanya sekali. Dia coba kita lihat yang warna kuning itu ya. Saya coba baca 2 ayat itu ada 4 kali hampir sama. Sebaliknya, jadi ketika mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, sebaliknya bukan sedih, tapi bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Lalu supaya kamu juga bisa bergembira dan bersukacita dan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena Kristus. Saudara, ini memang satu hal pengajaran Kristen kadang-kadang gak masuk akal ya. Gak masuk akal, orang sudah dinista kok malah harus sukacita ya. Orang menderita gak enak kok harus sukacita ya. Kenapa ya? Karena sukacita itu adalah apa? Salah satu dari buah roh. Betul? Buah roh itu apa sih? Buah roh itu apa? Lain dari buah mangga ya. Lain dari buah jeruk, buah roh ya. Buah roh itu adalah 9 karunia Roh Kudus dalam diri setiap orang Kristen ya. Jadi orang Kristen yang percaya itu punya buah roh. Tuhan kasih. Ada yang tahu apa 9 buah roh itu? Pertama, kasih. Kedua, sukacita. Damai sejahtera ya dan sebagainya ya. Jadi ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemburan. Jadi itu harus ada dalam diri kita saudara.
dalam diri saya dan saudara. Itu sukacita harus ada. Kalau nggak ada, tanda tanya. Apakah kita sudah lahir baru belum? Ya, kita sudah bukan dibaptis ya, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus belum? Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, ada sukacita, ada kasih ya. Kalau semuanya 9 itu tidak ada, tanda tanya ya. Nah saudara, harus ada kasih, ada sukacita, itu buah roh ya. Karena itu bukan hanya Petrus, Paulus juga mengatakan bahwa kita juga bersukacita karena penderitaan. Saudara, mungkin Pak Kanggo ini ngomong tok bisa ya. Iya. Kalau kalian lagi menderita, lagi bergumul, gak mungkin bisa sukacita. Ya saudara, saya gak ngomong tok ya. Mungkin ada yang tahu saya berapa lama mendampingi semua istri saya ketika menderita sakit kanker. Berapa lama? Orang sakit kanker itu berapa lama biasanya? Ya, 5 bulan ya. Istri saya divonis oleh dokter di Singapura 6 bulan. Ini ada Pak dokter ya. Kalau orang sakit kanker itu 6 bulan. Kalau nggak diobati, kalau diobati 2 tahun katanya. Betul ya? Iya. Jadi 2 tahun, tapi Tuhan kasih istri saya itu 4 tahun lebih. Tapi saudara tahu mendampingi caregiver artinya ya. Mendampingi seorang sakit kanker itu tidak mudah. Ya, yang sakit juga berat, pergumulan. Yang mendampingi juga pergumulan ya. Nah saudara, itu ketika saya harus mengalami penderitaan, ya, tapi ada sukacita. Saya selalu diingatkan, kita selalu diingatkan bahwa sukacita, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itulah kekuatan, ya. Sukacita adalah obat, ya, adalah obat untuk penyakit kita, ya. Jadi itu yang mengingatkan kita untuk senantiasa sukacita. Jadi saudara, nanti bulan Februari itu 1 tahun meninggalnya istri saya. Dan saya sedang menulis satu buku. Dan saya menulis buku itu, bukan saya nulis, saya minta teman-teman yang nulis. Ada sekitar 30-an orang menulis. Dan rata-rata itu memberikan kesan karena dulu sekolah minggu ya. Atau di sini ada bekas mantan muridnya Lao Sesuyong enggak? Ada ya? Ya, jadi dia itu walaupun sakit tapi dia nggak pernah mengeluh. Sakit kanker ya, sakit kanker itu sudah nyebar sampai ke otak, ke tulang belakang, operasi tulang belakang itu wah sudah 4 tahun seperti itu. Tapi nggak pernah mengeluh saudara. Dan itu ada sukacita. Nah itu bukan ngomong tok ya. Jadi bukan omong kosong tapi itu benar-benar ada saudara. Ada sukacita ya. Jadi sukacita itu harus dimiliki. Dan Paulus ketika menulis bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Itu ada namanya kitab sukacita ya. Itu Filipi itu disebut kitab sukacita. Tahu saudara, Paulus menulis kitab sukacita itu ada di mana? Di dalam penjara. Bukan di atas gunung yang indah, melihat pemandangan. Bukan di penjara yang tertutup, yang pengap, yang gelap. Dia mengatakan pada jemaatnya, pada umatnya, bersukacitalah senantiasa. Aku sekali lagi mengatakan bersukacitalah. Jadi sukacita itu harus ada di dalam kehidupan orang Kristen. Pressure makes rejoice. Tekanan membuat kita harus ada sukacita. Jangan pressure membuat kita down, tambah down ya. Jadi saudara, kita harus punya attitude ya. Attitude atau sikap menghadapi pressure apapun, gak enak. Ya, walaupun gak enak, berat, pressure itu menentukan determines your altitude. Attitude kita menentukan apa yang kita capai. Kalau attitude kita sekarang sudah down, gak ada sukacita, maka yang kita capai juga tidak akan ada hasilnya. Ya, attitude menentukan altitude, bukan aptitude. Ya, jadi bukan aptitude itu bakat, bukan aptitude menentukan altitude, tapi attitude yang menentukan altitude. Kok cucutan gitu ya? Ini adalah Sigler itu yang motivator yang mengatakan. Jadi saudara, kalau sekarang ini kalian menghadapi gak enak pressure apapun ya. Entah itu pekerjaan ya, entah itu studi, entah itu di keluarga, aduh masalah banyak. Entah itu ekonomi, entah itu hubungan ya, apapun ya. Penyakit pun gak enak. Tapi mari kita menerimanya, kita memberikan sikap yang sukacita. Bangun, ingat firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Ya saudara, jangan heran ya. Jangan heran kalau
orang Kristen itu menderita. Itu seringkali diajarkan oleh ajaran yang sana yang tidak benar. Bahwa dikatakan bahwa orang Kristen itu akan aman, everything sukses, successful theology ya. Bahwa semuanya akan lancar, itu separuh benar ya. Jadi jangan heran kata firman Tuhan di 1 Petrus, jangan heran kalau kita menderita. Artinya jangan heran itu apa? Semua orang Kristen pasti menderita. Jadi nggak heran, wah ada orang bilang pendeta kok istrinya kena kanker ya. Wah ini apa pendeta itu imun ya. Apakah orang Kristen itu imun dari pergumulan saudara? Ya, kalau kita imun dari pergumulan kita nggak perlu berdoa ya, nggak perlu bersandar Tuhan. Nggak ada, jadi orang Kristen pun tidak imun dari penderitaan. Tidak imun dari sengsara, adversity, pressure dan sebagainya. Nah tujuannya apa sebenarnya? Kok kita dikasih pressure oleh Tuhan? Kok tadi saya di hari Jumat saya sampai tabrakan itu ya. Tujuannya apa ya? Mungkin saya pikir, waduh saya itu waktu itu mau mengajar ke sekolah Alkitab saudara. Mungkin orang bisa, wah saya ini mau ngajar Tuhan kok dikasih tabrakan gini ya. Gimana Tuhan kok tidak melindungi ya. Itu sisi lain kalau kita melihat selalu negatif. Tapi kalau kita melihat dengan sukacita, saya bersyukur saya ada di bangku duduk di depan saudara. Misalnya berapa senti aja itu kan kena pintu saya, hari ini saya sudah penyet. Ya, itu mobilnya kayak gitu, apalagi kalau pintu nggak ada besinya ya. Tapi itu yang harus saya lihat, bukan saya, aduh, kok celaka Tuhan mana kok tidak melindungi gitu ya. Nah saudara, pressure sekali lagi membuat kita harus ada sukacita. Apa tadi katanya yang pressure apa? Pressure, sorry. Aduh kok jadi begini. Pressure bring loh. Oh sorry. Oke. Pressure but rejoice. Ya ada pressure tetapi harus ada rejoice, ada sukacita. Ya, ingat saudara, jadi kita nggak luput dari pressure. Oke. Kedua, apa yang kita bisa pelajari dari ayat tadi 1 Petrus? Pressure. Oke, ini sudah ya. Ini remote-nya masih asing. Nah, pressure purify your faith. Ya kalau kita lihat ayatnya, maksud semuanya itu, jadi Petrus mengatakan maksud penderitaan itu, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Ya saudara, jadi Rasul Petrus menggambarkan, mengumpamakan bahwa orang yang diuji dengan sengsara penderitaan itu ibarat emas yang disucikan, dimurnikan oleh api, ya. Jadi saudara, kalau kamu mau tahu dikasih hadiah oleh pasanganmu emas, berani ujiin tes dengan api, ya. Tapi bukan api-api kompor itu ya, benar-benar di api yang keras sekali. Kalau itu emas asli, ya tahan ya. Tapi kalau kamu dikasih emas palsu, ya kena api hancur. Jadi emas yang asli itu teruji oleh api. Ya, nah seperti iman juga akan teruji oleh penderitaan saudara, oleh pressure. Pressure purify your faith. Dikatakan faith that can atau cannot be tested can be trusted. Bagus sekali ya perkataan dari John Maxwell. Faith cannot be tested can be trusted. Jadi iman yang tidak bisa diuji itu iman yang tidak bisa dipercaya. Jadi kita jangan saya beriman, coba diuji baru. Ya, jadi pressure itu baik untuk menguji iman kita, seperti api itu baik untuk menguji emas, saudara. Ya, nah saudara, berapa waktu yang lalu, kira-kira mungkin sebulan lalu ya, ada seorang Singapura yang kita undang, teman saya, namanya Lucy Lim, dia sakit kanker 10 tahunan lebih. Dia sharing dia di kebaktian doa ya. Dia mengatakan satu perkataan yang bagus sekali. Don't waste your suffering. Ya, jadi don't waste your suffering. Jangan sia-siakan penderitaanmu. Jangan ingin menghindar. Kita semua ya, saya termasuk kalau ada penderitaan lebih baik menghindar ya. Tapi dikatakan don't waste your suffering. Ingat suffering itu adalah satu pertanda.
Satu hal yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Ya saudara. Ada yang mengatakan bahwa setiap kita mengalami 3 ring ya. Ada yang pernah dengar? Engagement ring, wedding ring, sama suffering. Iya, itu hanya ya. Jadi don't waste your suffering, teman-teman. Karena pain itu is good. Betul? Pain, kesakitan itu good. Kalau saya tidak pain, ya, saya waktu waktu ketabrak itu kan pakai seat belt ya. Waduh, di leher saya itu kaku sekali, sakit sekali, pusing saya ya. Terus saya cari terapi, fisioterapi. Saya pikir ini leher ini lagi apa ini ya, di tulang belakangnya itu lagi bergeser atau apa ya. Terus dia lihat-lihat, oh enggak apa-apa Pak. Ini memang ada masalah ya di leher Bapak, tapi diperbaiki. Ada pain. Kalau saya enggak pain waktu itu ya, tahu-tahu saya terus enak-enak terus ya, saya makan painkiller, tahu-tahu di sini ada masalah ya. Jadi malah bahaya. Jadi saudara kalau ada sakit, kepala pusing, maksudnya contoh ya, pain is good. Jangan pikir itu nggak enak dikasih panadol, kasih apa ya. Tapi siapa tahu itu adalah tanda saudara tensinya sedang naik. Betul ya Pak Dokter ya. Jadi tensinya naik. Apakah kita ini harus makan obat tensi atau kita ini lagi ada masalah di tensi dan sebagainya ya. Jadi jangan hindari pain, jangan menghindari sakit. Sama seperti ini, don't waste your suffering, ya saudara. Nah, di dalam kitab Sakaria, di dalam perjanjian lama ya, Nabi Sakaria itu ketika mengatakan pada umat Israel, dia mengatakan, I will purify them, put them to the test, just as gold and silver are purified and tested. Jadi Tuhan mau menguji bangsa Israel ini seperti Tuhan mau menguji emas dan perak dengan api. Bangsa Israel diadakan seperti itu ya, diuji. Tapi akhirnya bangsa Israel setelah mereka dibuang, baru mereka sadar. Ya, ketika mereka hidupnya nyaman, saudara bisa baca ya di dalam perjanjian lama. Ketika hidupnya mereka smooth, everything is good, mereka lupa sama Tuhan. Tapi ketika mereka diuji, disadarkan, dibuang oleh Tuhan, dites dengan fire, baru akhirnya mereka sadar. Ya saudara, emas itu diuji dengan api. Sama seperti iman ya. Faith itu iman teruji oleh apa? Oleh ujian. Jadi jangan saudara kalau susah saya nggak mau jadi orang Kristen, saya mau pindah agama misalnya ya. Berarti imanmu nggak teruji ya. Atau ada orang kalau kamu di gereja tertentu ini kamu akan diberkati ya. Itu orang Kristen kamu akan diberkati. Semua coba lihat semua ini di sini. Gak ada yang naik sepeda motor. Semuanya naik mobil, ada yang naik bis. Gitu ya. Jadi saudara itu bukan ujian untuk iman. Kalau mau diberkati saja saya mau jadi orang Kristen. Ya, siapa yang gak bisa jadi orang Kristen kalau mau diberkati saja. Tapi bagaimana menguji imanmu ketika kamu mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami tidak punya duit, tapi tahu-tahu ada berkat Tuhan ya. Ada orang yang memberi, nah misalnya gitu ya. Jadi tahu mengalami susah, mengalami menderita, baru teruji imanmu. Jadi iman itu teruji oleh ujian. Seperti kita sekolah ya. Mungkin kalau saya dan saudara, kalau sekolah kalau enak gak ada ujian kan. Gak ada ulangan ya, lulus terus itu. Kayaknya ada ya sekolah seperti itu ya. Ada rasanya ya. Jadi sekolah itu lulus terus itu ya. Tidak ada ujian, tidak ada kira kalau sudah lulus dari perguruan tinggi lulus bisa kerja enggak ya? Enggak ada ujian ada ya. Itu akan menjadi satu generasi yang aneh ya, menjadi satu generasi aneh. Jadi itu dikatakan the gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials ya. Jadi kalau itu berlian atau intan itu saudara tidak dipoles ya dengan berbagai segi-segi yang bisa itu nggak akan indah. Sama seperti manusia atau orang Kristen kalau nggak pernah teruji oleh penderitaan, oleh trial, itu nggak akan teruji ya. Nah saudara sekarang ini terkenal dengan orang-orang yang mau mengajar anak dengan diajar ya bahwa
Zaman ini ya, zaman ini dikatakan bahwa kalau kita mau mendidik anak jangan terlalu kasar dan keras ya. Kalau dulu saya dididik papa saya itu disediakan penjalin ya, rotan ya. Rotan itu rotan yang ada bulu-bulu ayamnya itu ya, nggak tahu sekalian masih pernah lihat nggak ya? Bahasa Indonesia kemucing ya. Jadi dulu papa saya itu gantung kemucing ya. Jadi kemucing yang ada bulunya ayam itu sampai rontok semua buah ayam. Karena apa? Karena sering dipukul pakai itu ya. Bayangkan kalau saya dulu nggak dipukul, mungkin saya kan nggak jadi pendeta. Nah saudara, kalau sekarang saya marahi anak sedikit keras saja, wah anak sudah berontak ya, betul? Mungkin di sini enggak ya, cuman anak saya aja ya. Nah saudara, tapi Alkitab itu mengajarkan apa? Bahwa Tuhan menyesah kita sebagai anak. Jadi kadang-kadang pakai penderitaan, pakai masalah kesulitan, itu seperti Tuhan mau mengajar kita. Gak enak kayak saya disambok papa saya gitu ya. Gak enak, tapi itu Tuhan mau mengajar anak-anak katanya, anak-anaknya. Jangan menjadi anak-anak gampang atau jangan menjadi anak-anak yang bukan anaknya Tuhan. Kalau bukan anaknya Tuhan, mungkin ya ada orang yang dulunya Kristen sekarang bukan menjadi Kristen. Wah enak hidupnya. Ya, Pak itu ada teman saya dulu Kristen susah hidupnya, sekarang dia bukan jadi Kristen. Hidupnya enak, lancar, semua lancar ya. Itu bukan mereka dikatakan tidak dapat ajaran dari Tuhan, hidupnya lancar terus. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau kita kok orang Kristen kok susah hidupnya ya, nggak bisa lancar, nggak bisa selancar orang yang non Kristen, jangan takut. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mau mempressure kita, mempurify kita supaya iman kita itu benar-benar murni. Saudara mau nggak jadi generasi strawberry? Ya, strawberry generation. Ya, sedikit-dikit ngajak papanya. Ya, semua orang tuanya. Beda zaman dulu itu generasi no pain no gain ya. Orang dulu itu bilang harus cekgu dulu ya. Ya cekgu tahu ya. Cekgo dulu katanya baru. Jadi dulu kalau misalnya papa punya pabrik ya, biasanya dulu zaman dulu. Papa punya perusahaan, punya pabrik. Anaknya itu nggak dikerjakan di pabriknya, nggak dikerjakan di tokonya, tapi dikerjakan di temannya. Itu kebanyakan gitu. Kalau nggak percaya tanya sama papa mamamu ya. Zaman dulu orang itu kalau anak-anaknya itu nggak dikerjakan di tempat papanya, pabriknya tidak di tokonya, tapi dikerjakan orang lain. Makan gaji di sana. Kenapa disuruh belajar paint dulu? Kalau sekarang mungkin enggak ya. Kalau papa punya pabrik, anak disekolahkan setelah sekolah langsung megang pabrik ya. Pabriknya nggak cocok, anaknya buka kafe gitu banyak ya. Sorry loh, saya nggak ada maksud di sini siapa nggak tahu ya. Cuma itu hanya saya lihat fenomenanya seperti itu. Jadi maunya begitu lain. Jadi nggak tahu ya kenapa. Tapi dulu itu orang tua tahu bahwa dididik oleh jago dulu ya, jago dulu di tempat lain menderita. Setelah selesai 5 tahun 10 tahun baru dia, ayo kamu mulai saatnya mimpin perusahaan ini. Kamu mulai saatnya mimpin toko kantor papa ini, baru bisa berhasil. Jadi beda dengan ajaran sekarang yang strawberry parents, ya, bring atau result in strawberry generation. Karena papa mamanya terlalu sayang, ya, nggak mau anaknya susah, ya baiklah ya. Tapi papa mamanya nyuruh anaknya kerja di orang lain itu juga sayang sebetulnya. Jadi hanya pemahaman. Jadi terlalu disayang anak itu menjadi strawberry akhirnya. Ya, sehingga ya itu saudara tahu ya bahwa sedikit-dikit ngajak papanya, ngajak mamanya. Nah saudara, our faith is purified by pressure. Iman kita itu dimurnikan dengan tekanan. Nah saudara, coba saudara misalnya ada 3 benda ini, saudara kira-kira yang mana? Yang telur, yang wortel, carrot, atau yang kopi? Ya, telur itu kalau direbus, ya memang sama-sama gampang pecah ya. Mudah pecah, lemas, belum direbus, tapi direbus keras. Ya, orangnya keras. Jadi kalau kita menjadi orang yang karena pressure, kita menjadi orang yang keras, mengasingkan diri, nggak mau kumpul orang ya. Kita jadi orang yang jaim sekali, orang yang dingin, cool ya. Saudara karena apa? Karena hidup saya susah, saya jadi orang keras, nggak kenean ya. Atau saudara ketika wortel itu keras, kuat, tetapi ketika direbus jadi lembut, ya. Hancur, gampang hancur ya.
Kalau ada sedikit masalah, ya maaf ya, sampai jalan pintas bunuh diri misalnya. Tapi jangan diikuti ya. Itu benar-benar bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kalau secara saya sendiri ya, saya tidak menilai orang lain. Karena kalau kita punya Tuhan, pergumulan yang sebesar apapun kita bisa datang pada Tuhan. Jangan jalan pintas apapun beratnya. Jadi jangan seperti wortel yang lunak, lemah, hancur. Tapi jadilah seperti kopi yang ketika direbus, aromanya ya membuat orang senang minum kopi karena baik sekali. Saudara mau jadi mana? Telur, wortel atau kopi? Ya, harus direbus baru kelihatan ya. Nah, saudara, kenapa kok kita itu ada eviction, ada apa? Ada penderitaan ya, ada masalah, ada pains ya. Nah, C.S. Lewis ini mengatakan demikian, bagus sekali, sering saya kutip ini. God whispers in our pleasure, speaks in our conscience, but shout in our pains. It is his megaphone to rouse the deaf world. Ya, jadi kalau saya coba terjemahkan kira-kira begini. Allah itu berbisik di dalam kenyamanan kita. Ya, di dalam apa? Kesenangan kita. Jadi saudara, kalau Anda sekarang ini lagi nyaman, lagi senang, itu jangan lupa Tuhan berbisik ya kepada kita. But God speaks in our conscience. Tuhan berbicara. Kalau tadi itu bisik itu kesan suara lembut toh. Gak ada bisik itu suara banter itu gak ada ya, itu namanya teriak ya. Bengok itu namanya ya. Kalau bisik itu lirih-lirih ya, siri-siri bisik. Tapi ketika Tuhan berbisik dengan kenyamanan, everything is good, everything is nice, itu ingat God whispers in our pleasure. Tapi ketika Tuhan speak in our conscience, Tuhan dengan firman Tuhan berbicara kepada kita, seperti pagi hari ini, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya in our conscience. Itu Tuhan sedang berbicara dalam hati nuranimu. Jadi kalau hati nurani kalian itu saat ini tidak sejahtera ya, kok gelisah ya. Saya ini selama ini jauh dari Tuhan ketika mengalami persoalan pressure. Saya harus kembali kepada Tuhan. Ini God speaks in our conscience. Tuhan berbicara di dalam hati nuranimu. Setiap kita punya hati nurani ya. Tetapi dikatakan apa? God shouts, penderitaan, Tuhan berteriak di dalam penderitaan. Kalau sekarang ini kamu sedang menderita, sedang gak enak, sedang sengsara, jangan takut. Itu tandanya Tuhan sudah berteriak ya. Tuhan mau menyadarkan kita. Seperti saya ditabrak mobil itu, bukan ditabrak, mobil saya hancur. Itu Tuhan menyadarkan saya. Selama ini kamu memang melayani tapi belum sungguh-sungguh melayani. Tuhan mengatakan aku masih memberikan kamu kesempatan untuk melayani lebih baik lagi. Saya itu kepingin diambil Tuhan ya. Kepingin pulang ke surga. Kenapa? Karena supaya cepat ketemu dengan semu saya di sana. Udah kangen saya. Tiap hari iling-ilingan ya. Kepingin ketemu tapi gak bisa ketemu. Ketemu kalau sudah dipanggil Tuhan. Kepingin pulang ke surga. Tapi Tuhan masih mengizinkan. Kamu harus melayani. Ya. Semu pernah bilang waktu 2 bulan setelah saya emeritus ya. Jadi saya emeritus tahun lalu tanggal 16 Desember. Jadi beliau dipanggil Tuhan 2 bulan setelahnya. Jadi di tengah-tengah itu ketika kami berobat di Singapura, dia selalu mengatakan, aku ini menghalangi pelayananmu ya. Aku menghalangi pelayananmu. Artinya sebut itu sakit, dia membuat saya itu gak bisa melayani. Karena memang kemana-mana saya bawa laptop. Kenapa? Karena Zoom ya. Jadi di rumah sakit Zoom dengan majelis, dengan apa, ngajar juga Zoom, GDG juga Zoom. Jadi konsentrasinya banyak terpecah ya. Jadi dia mengatakan saya menghalangi engkau. Saya bilang enggak lah, melayani istri itu juga adalah pelayanan ya. Para istri di sini. Iya. Jadi kalian juga suami kalau sudah menikah melayani istri melayani suami itu juga pelayanan. Orang tua melayani anak itu juga pelayanan ya. Saya percaya itu ada pelayanan, tapi Tuhan menghendaki lain. Tuhan memanggil dia pulang lebih dulu sehingga saya lebih konsentrasi. Saya bukannya pensiun ya, sudah emeritus bukannya pensiun tapi tambah ngoyoh gitu ya. Jadi tambah berusaha dan Tuhan itu mengingatkan saya, Tuhan berteriak supaya mengingatkan saya dan God penderitaan itu adalah corong untuk membangunkan dunia yang tuli. Ya, banyak orang-orang yang mungkin tidak mengabaikan Tuhan, banyak orang yang mengabaikan Tuhan.
Tuhan terpaksa berteriak melalui penderitaan. Coba saudara, misalnya banyak badai, ya, banyak badai typhoon lah, apa sebagainya. Itu kan banyak orang lebih berdoa ya. Katanya tukang ojek itu bukan tukang ojek, itu waktu itu ada bemo ya. Pengemudi bemo itu lebih banyak orang membawa jiwa daripada pendeta katanya. Karena apa? Ketika dia mengemudikan bemo lah, bis lah dengan kendaraan cepat sekali, bahaya. Semua orang dalam bis itu berdoa ya. Tapi kalau pendeta berkhotbah semuanya pada ngantuk gitu ya. Jadi makanya pengemudi lebih banyak membawa orang kepada Tuhan. Nah saudara, jadi penderitaan itu kadang-kadang merupakan corong ya untuk menyentak dunia yang tuli, yang gak percaya Tuhan. Jadi ingat saudara, yang kedua, pressure purify our faith. Oke ya. Nah yang terakhir 3. Kalau sudah terakhir ini senang ya. Pressure bring glory and praise. Ya, coba ayatnya tadi kita baca ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya saudara, Pak Petrus mengingatkan umatnya ketika mengalami penderitaan, mengalami siksaan, penganiayaan. Itu kamu harus bersukacita. Kenapa? Karena itu memurnikan imanmu. Kalau kamu misalnya tidak mau, kamu melarikan diri jadi orang Kristen. Mungkin pada waktu itu banyak orang yang melarikan diri ya nggak mau jadi orang Kristen. Karena menderita. Maka imannya nggak teruji. Dia mau menuruti kaisar, dia mau menyangkal Kristus. Ada orang seperti John Hus ya, yang dibakar, disuruh menyangkal Kristus, dia nggak mau, dibakar dia mati-matian. Jadi ada orang yang saya mau milih aman ya, saya mau menyangkal Tuhan, ya kan imannya nggak teruji. Tapi orang yang teruji imannya, maka akhirnya dia akan membawa kemuliaan dan membawa pujian bagi Tuhan. Jadi saudara, kembali ya, Petrus di dalam pasal keempat, kalau tadi kita baca itu pasal 1. Jadi Petrus mengatakan jangan malu menderita sebagai orang Kristen. Saya nggak tahu sekarang mungkin enggak zamannya kalau seperti zaman dulu. Kalau kita bawa Alkitab kan pakai handphone ya. Ada yang di sini bawa Alkitab? Bisa tunjukkan saya? Oh ada ya, ada. Mungkin ada yang malu, ada ya. Mungkin ada yang malu seperti saya dulu waktu ikut fungsian. Saya pernah ikut fungsian ya. Alkitab saya bungkus koran. Ya sampai di gereja baru saya buka. Karena waktu itu naik bemo ya. Karena waktu itu enggak punya uang, enggak punya mobil, enggak punya sepeda motor, naik bemo. Jadi takut dengan orang-orang yang bukan Kristen. Bawa Alkitabnya saya bungkus koran. Baru sampai di gereja baru saya buka Alkitabnya ya. Karena malu ya. Malu menjadi orang Kristen saudara. Kalau doa ya. Doa mau makan cuma usap muka gini. Pokoknya doa gitu ya. Cepat-cepat. Malu menjadi orang Kristen. Sekarang mungkin tidak ada ya. Tidak ada yang malu ya. Berdoa waktu makan ya. Jangan malu kita menjadi orang Kristen demi Kristus. Tapi kita harus memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Justru orang akan melihat. Nah saya mau cerita anak saya ya. Saya punya 2 anak yang sulung. Dia ada di New Zealand. Dia ngambil PhD bagian biomedical. Dia mengatakan I am the only Christian Pak. Di antara semua scientist di sana. Orang-orang bilang, ini namanya Jonathan. Why Jonathan, scientist can become a Christian, dia bilang. Ya. Karena apa? Karena dia menunjukkan sikapnya sebagai orang Kristen. Sehingga meskipun orang-orang sains di sana, orang-orang itu menganggap, melecehkan dia, tidak apa-apa ya. Memuliakan Tuhan sebagai orang Kristen. Sehingga dia ada satu orang murid, orang Indonesia yang juga dibimbing oleh dia. Dia ajak juga supaya menjadi orang Kristen di sana. Ya, jadi sekolah ngambil S3 juga dibimbing untuk jadi orang. Jadi saudara jangan malu karena Kristen. Tetapi kita harus memuliakan Tuhan justru. Di antara orang yang tidak kenal Tuhan. Itu ada seorang Kristen. Ini akan memuliakan Tuhan. Jangan sampai orang-orang sekeliling kita nggak tahu kalau kita Kristen saudara. Ada kan? Rekan-rekan semua nggak tahu kalau saya Kristen. Dulu seorang pendeta, sudah lama sekali ya, dia pernah cerita. Dia bilang ada satu jemaatnya pemuda, itu datang kepada dia, Pak Pendeta tolong doakan saya mau kerja di Kalimantan ya. Tolong doakan supaya saya bisa lancar, bisa sukses ya Pak Pendeta ini doakan ya.
Oke, kemudian dia berangkat ke Kalimantan. Setelah satu waktu, anak ini pulang pulang ke gerejanya. Dia cerita sama Pak Pendeta ini, Pak, saya sudah pulang, Pak, bersyukur saya aman, Pak. Saya di sana aman. Oh ya, baguslah ya, pendeta senang. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu kalau saya Kristen, Pak. Saudara, apakah ini benar? Kalau menurut kalian gimana? Dia merasa aman karena tidak ada orang yang tahu kalau dia Kristen. Ya, jangan sampai seperti itu, saudara ya. Kita nggak berbuat apa-apa, nggak bersaksi, nggak memuliakan Tuhan. Orang nggak tahu kalau kita Kristen, itu akan celaka. Berarti kita malu sebagai orang Kristen. Tetapi orang yang demi Kristus kita menderita, itu hal yang memuliakan Tuhan. Kata firman Tuhan di pasal 4 itu, jangan sampai kita menderita karena dosa kita. Tapi kalau kita menderita demi Kristus, nggak apa-apa, itu memuliakan Tuhan. Mungkin kita dikucilkan, nggak apa-apa. Tapi suatu hari mereka akan melihat kebenaran yang ada dalam diri kita. Jadi kitab Roma juga mengatakan bahwa we rejoice in our suffering. Knowing that suffering produce endurance, endurance produce character, and character produce hope. Jadi Paulus juga mengatakan bahwa kami ini bersuka cita karena ada ketekunan. Ketekunan menghasilkan pengharapan, saudara. Menghasilkan karakter. Jadi saudara, kalau kita bisa menghadapi pressure, menerima pressure, itu akan membentuk karakter kita. Jangan sampai kita karakternya nggak terbentuk karena semuanya kompromi ya. Semuanya oke semua, kompromi untuk dunia, kita aman. Tapi maaf, karakter kita mungkin masalah. Saya kutip sebuah perkataan yang saya suka juga ya dari Billy Graham. Dikatakan, if you lost your wealth, you lost nothing. Ya, kalau engkau kehilangan harta uang, itu kamu nggak kehilangan apa-apa. Ya, if you lost your health, you lost something. Kalau kamu kehilangan kesehatanmu, misalnya ada sakit ginjal, ada sakit apa itu, wah kamu kehilangan sesuatu. Karena apa? Hidupmu akan menderita untuk itu. Kalau hilang uang enggak apa-apa, uang bisa cari lagi. Ya. If you lost your character, you lost everything. Kalau karaktermu itu sudah enggak ada, maka kamu itu semuanya percuma. Meskipun kamu kaya, meskipun kamu hebat, kalau karakternya enggak baik, enggak dipercaya orang, itu semuanya enggak ada gunanya. Jadi pressure, saudara, itu menguji, membuat iman kita semakin kuat, dan semuanya bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Slide penutup ya. Sekali lagi saudara, bahwa apapun yang kita perbuat, ingat ya. When we are sitting, when we are eating, when we are sleeping, doing everything, working ya. Semuanya itu adalah memuliakan nama Tuhan. Semua dilakukan untuk Tuhan. Karena He is the owner of our life. Dialah pemilik hidup kita ya. Kita melakukan semuanya adalah untuk Tuhan. Dan penderitaan kita itu tidak terbanding dengan kemuliaan kelak. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan nanti itu tidak akan terbanding ya. Jadi saya coba membayangkan semua istri saya ketika 4 tahun dia sangat menderita tapi dia kuat imannya. Dia saat ini di sorga, dia menerima kemuliaan bersama Tuhan Yesus ya. Mungkin nanti saya kalau nyusul, saya mungkin di bawahnya dia. Ya, artinya levelnya kan mungkin ada tingkatan ya. Saya levelnya di bawah ya. Dia lebih Jadi kadang-kadang jemaat itu bisa lebih rohani daripada pendeta, betul? Jadi kalian bisa menjadi satu jemaat yang lebih rohani. Nanti kalau ketemu di surga, lu Pak Kanggo kok di bawah, saya kok di atas gitu ya. Jadi saudara, kemuliaan Tuhan itu lebih indah daripada penderitaan kita. Ya, jadi terakhir, tujuan hidup kita, what is the chief end of man? What is the purpose of man? Untuk apa kita semua hidup? Yaitu di dalam pertanyaan dari Katekismus Westminster. What is the chief end? Yang pertama, apa tujuan akhir hidup manusia? Is to glorify God and to enjoy Him forever. Jadi tujuan hidup kita saudara adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Itu akan membuat bahagia. Jadi bukan
titlemu yang membuat bahagia, bukan kekayaanmu yang membuat bahagia, bukan apa yang kamu miliki membuat bahagia, enggak. Tapi membuat kamu bahagia adalah ketika kamu bisa memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Itu the real joy. Oke? No pain, no palm. No, ini perkataan William Penn ya. No pain, no palm. No thorns, no throne. No gall, no glory. No cross, no crown. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pressure makes diamond. Tekanan dalam hidupmu membuat kamu memuliakan Tuhan. Membuat kamu semakin bersinar. Di sini ada yang sekolah Gloria? Dulu. Ada? Iya, banyak ya. Ada separuhan mungkin ya. Sekolah Gloria kan punya core value ya. Gloria, masih ingat? G, godliness. L, lifelong learning ya. O, obedient. R, responsibility. I, integrity. A, adaptability. Wah, Bu Tiwi pernah sekolah di Gloria. Oh, anaknya, mamanya yang ini. Jadi core value. Nah saudara, saya bukan core value itu kan bagus sekali ya. Saya rasa mungkin dibandingkan yang, tapi saya belajar ketika saya di Singapura, itu saya di pressure oleh Tuhan. Bayangkan waktu itu usia saya 39, ya saya sekolah di SBC. Saya di pressure oleh Tuhan, praktek 1 tahun di satu sekolah namanya Presbyterian High School. Saya yang baru belajar Inggrisnya belepotan, ngomong juga susah, dengarkan dosen ngajar juga mau nangis, gak ngerti. Sama Tuhan dikirim ke sekolah Presbyterian High School, PhD di Ang Mo Kio. Setiap hari, setiap minggu itu hari lupa saya. Pokoknya 2 kali. Ketika setelah selesai kuliah, saya harus pergi ke sekolah itu, menjadi konselor di sana. Dan saya bukan konselor yang resmi karena praktek ya, seperti C. Genesia ya. Praktek. Jadi saya harus berusaha bagaimana saya menyesuaikan diri dengan, mungkin itu ada ribuan siswa di SMP itu ya. Waduh, saya itu mau gimana ya mau menghadapi. Kemudian saya dikasih tugas di detention room. Itu di sana itu ada satu ruangan khusus detention room namanya. Itu anak-anak yang nakal itu dicemplungkan di sana ya. Saya harus ke sana, saya menghadapi anak. Wah, kadang-kadang nggak direken. Kakinya ditaruh di meja gitu ya. Saya masuk seperti itu ya. Ngomong gak dianggap. Tapi saya belajar untuk bagaimana melayani mereka 1 tahun. Di pressure oleh Tuhan. Saya setiap kali mau pergi itu nangis. Aduh Tuhan, saya ini mau datang ke sini. Kalau bisa gembalakan gereja lah ya. Kok dikasih sekolahan. Ternyata saudara tahu bahwa itu 1 tahun itu menjadi tempat saya seperti di satu medan digodok. Supaya saya pulang, saya melayani di sekolah Gloria. Waktu itu pertama menjadi koordinator pendidikan, kemudian koordinator rohanian dan akhirnya gembala sekolah. Dan saya mengajak membuat core value. Saya juga membawa Girls Brigade, Boys Brigade ya, pengajaran yang dari Singapura sampai ke Gloria itu. Jadi di balik semuanya itu ada maksud Tuhan yang kita nggak tahu. Setelah itu baru tahu. Jadi kalau saudara saat ini sedang pressure, apapun tekanan yang kamu alami, jangan tawar hati. Amin. Tapi tunggulah waktunya. Tuhan sedang merenda ya. Tuhan sedang merenda, kita gak tahu. Nanti kita akan melihat hasilnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami di hati nurani kami dengan firman-Mu. Dan kiranya ini bukan hanya menjadi bisikan Tuhan yang membuat kami terlena. Kiranya juga Tuhan juga nolong supaya firman Tuhan atau bisikan Tuhan tidak menjadi teriakan Tuhan melalui penderitaan yang menyadarkan kami. Kami mau berdoa biarlah firman Tuhan yang berbicara dalam hati nurani kami boleh menyadarkan kami untuk mengingat Tuhan. Untuk mengingat bahwa ketika nantinya mungkin kami mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan, atau apapun Tuhan, kami percaya Engkau yang mengasihi kami, Engkau akan terus berbicara kepada kami, memimpin kami, menyadarkan kami, memakai kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati
kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.